Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Setiawan dengan NIM 222111277 dengan kelas S5G. Di sini saya akan membacakan general review, yaitu review dari pertemuan 1 sampai pertemuan 14. Saya akan rangkumkan di sini. Yaitu yang pertemuan pertama yaitu sosiologi hukum. 1. Pengertian sosiologi. Sosiologi hukum adalah cabang sosiologi yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Sosiologi hukum meneliti bagaimana hukum dibuat, diterapkan, dan dipatuhi dalam konteks sosial, serta bagaimana hukum mempengaruhi dan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kekuasaan, ekonomi, budaya, dan nilai masyarakat. Yang kedua yaitu manfaat mempelajari sosiologi hukum itu ada 3, yaitu yang pertama, sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan bagi proses pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial. Yang kedua yaitu dalam hal penguasaan konsep-konsep, sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan untuk mengadakan analisa terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu sosiologi hukum juga memberikan kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum dari dalam masyarakat. Jadi sosiologi hukum ini juga memberikan fungsi, yaitu mengadakan evaluasi terhadap apakah sudah efektif hukum di dalam masyarakat itu sendiri. Pertemuan 2 yaitu hukum dan kenyataan masyarakat. Hukum dalam masyarakat. Hukum merupakan sesuatu yang sangat penting dalam masyarakat, karena tanpa hukum akan terjadi kekacauan, dan sebaliknya, tanpa hukum maka hukum tidak ada. Artinya, hukum dalam masyarakat mempunyai 2 sifat, yaitu sifat pasif dan sifat aktif. Agar suatu hukum bisa responsif, maka hukum harus dibentuk berdasarkan dari kenyataan yang hidup dari masyarakat. Artinya, hukum itu harus dibentuk dan dijalankan itu sesuai keinginan masyarakat, sesuai cita-cita masyarakat, dan sesuai fakta yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Di materi ketiga yaitu ada yuridis empiris dan yuridis normatif. Jadi gampangannya itu yang yuridis empiris itu tuh pengamatan langsung, dan yang normatif itu adalah berbentuk kajian. Saya jelaskan di sini, yuridis empiris adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang mengedepankan pengamatan langsung terhadap penerapan hukum di masyarakat. Metode ini memanfaatkan data empiris yang diperoleh melalui berbagai teknik seperti wawancara, survei, dan observasi. Yang kedua yaitu yuridis normatif, yaitu merupakan bentuk kajian di mana kajian ini memandang hukum sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan hukum yang ada, serta memberikan masukan bagi reformasi hukum agar lebih sesuai dengan realitas sosial. Jadi yang yuridis empiris ini datanya dari wawancara, survei, dan observasi, dan yang normatif ini datanya dari bisa buku, bisa kita mencari dari perpustakaan, bisa mencari dari jurnal, dan lain-lain. Materi keempat yaitu masa pemikiran hukum, positivisme. Positivisme itu adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu-ilmu alam empiris sebagai salah satu sumber pengetahuan yang benar dan menolak spekulasi dari suatu filosofi atau metafisik. Munculnya aliran positivism yaitu merupakan langkah awal dari modernisasi karena mundurnya pengaruh agama dan raja sebagai wakil Tuhan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tumbangnya Raja Louis yang sangat dikenal sebagai penguasa yang absolut, sehingga rakyat yang dipresentasikan melalui kaum bung menjadi tidak nyaman terhadap perilaku yang dilakukan sang raja. Perkembangan teknologi dan keilmuan yang begitu pesat pada era Renaissance membuat manusia bukan hanya percaya pada hukum Tuhan semata, dan penggunaan akal rasio yang sangat dipergunakan pada saat itu, bukan hanya pasrah terhadap fenomena yang ada tanpa memperhatikan gejala yang terjadi. Lahirnya paham positivisme bukan hanya masuk ke dalam ranah ilmu eksakta, namun juga masuk ke dalam ranah ilmu sosial hingga masuk ke dalam ranah hukum. Nah, jadi kalau di positivisme hukum ini menonjolkan
peraturan tertulis, undang-undang tertulis itu sangat-sangat ditonjolkan, bahkan sangat-sangat diutamakan. Di materi kelima yaitu ada masa pemikiran hukum Islam, yaitu Sociological Jurisprudence. Sociological Jurisprudence merupakan suatu mazhab dalam filsafat hukum yang meneliti interaksi antara hukum dan masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana hukum berfungsi dalam konteks sosial, mengutamakan pentingnya hukum yang hidup dan relevan dengan nilai-nilai serta norma yang ada di masyarakat. Asal-usul mazhab ini yaitu dari proses dialektika antara hukum positif dan mazhab sejarah. Hukum positif sebagai tesis berfokus pada aturan tertulis, sementara mazhab sejarah sebagai antitesis menekankan perkembangan hukum dalam konteks sejarah. Sintesis dari kedua aliran ini menghasilkan Sociological Jurisprudence yang menekankan bahwa hukum harus beradaptasi dengan dinamika sosial yang berubah. Materi keenam yaitu ada masa pemikiran hukum living law dan utilitarianisme. Yang pertama yang saya akan bahas dulu yaitu living law. Living law menekankan bahwa hukum sejatinya hidup di dalam masyarakat. Konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh Eugene Ehrlich pada awal abad ke-20 yang menyatakan bahwa hukum tidak hanya berupa aturan-aturan tertulis yang dihasilkan oleh negara, melainkan juga tercermin dari norma-norma yang berkembang dari masyarakat. Ehrlich menganggap bahwa sistem hukum formal seringkali tertinggal dari praktik sosial yang terus berubah. Jadi living law ini mengedepankan norma-norma masyarakat dibanding aturan-aturan tertulis tersebut. Yang kedua yaitu ada mazhab utilitarianisme, yaitu pendekatan filosofis yang menilai segala sesuatu berdasarkan prinsip manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Dalam konteks hukum, utilitarianisme melihat hukum sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan sosial. Jadi utilitarianisme itu tuh menonjolkan apa hukum ini apakah sudah bermanfaat besar bagi masyarakat itu sendiri. Yang pertemuan 7 yaitu membahas soal pemikiran Emil Durkheim dan Ibnu Khaldun. Nah, pemikiran Emil Durkheim yaitu dalam The Rule of Sociological Method, yaitu pada tahun 1895 sampai 1982. Durkheim menekankan bahwa tugas sosiologi adalah mempelajari tentang fakta-fakta sosial. Yang kedua yaitu pemikiran Ibnu Khaldun. Beliau menghasilkan beberapa karya terkenal termasuk Al-Ibrar, Wal Dilman, Al-Mubdad, Wal Al-Akbar. Kitab ini mengandung 6 jilid dan paling terkenal kitab Mukadimah, sehingga kini kitab itu menjadi rujukan umat Islam khususnya ilmu kajian sosial, politik, falsafah, dan sejarah. Pertemuan ke-8 yaitu ada efektivitas hukum dalam masyarakat, yaitu adalah sejauh mana hukum diterapkan, dipatuhi, dan memberikan dampak positif dalam masyarakat. Ini mencakup penerapan hukum oleh aparat, kepatuhan masyarakat, serta adanya sanksi bagi pelanggar. Hukum yang efektif berkontribusi pada ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat bahwa orang itu harus berbuat sesuai dengan diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Pertemuan 9 yaitu effectiveness of law, yaitu efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian yang dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya yang dicapai. Efektivitas dalam kemampuan melaksanakan tugas, fungsi, operasi, kegiatan, program, atau misi daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran di mana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Ya, yang materi ke-10 adalah law is social control, yaitu hukum sebagai alat kontrol sosial.
yaitu adalah hukum yang berfungsi untuk mempengaruhi orang-orang yang agar berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang disepakati bersama dalam masyarakat. Hukum tidak hanya berfungsi mengatur tingkah laku yang sesuai dengan aturan, tetapi juga memberikan sanksi kepada pelanggaran aturan-aturan tersebut. Yang pertemuan ke-11 itu ada Social Legal Studies, yaitu Sosiolegal adalah istilah yang mencakup berbagai pendekatan terhadap hukum, proses hukum, dan sistem hukum. Istilah kajian sosiolegal secara bertahap telah menjadi istilah umum yang mencakup berbagai disiplin ilmu yang menggunakan perspektif sosial untuk mempelajari hukum. Pendekatan sosiolegal menggabungkan metode dari berbagai disiplin ilmu sosial seperti ilmu politik, ekonomi, budaya, sejarah, antropologi, komunikasi, dan lainnya. Dengan pendekatan yang khas dalam studi hukum seperti kajian mengenai asas, doktrin, dan hierarki peraturan perundang-undangan. Pertemuan 12 yaitu membahas tentang progressive law. Progresif berasal dari bahasa asing Inggris yang asal katanya dari progress yang artinya maju. Progresif adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Progressive law atau hukum progresif berarti hukum yang bersifat maju. Pengertian hukum progresif yaitu mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Sajipto Raharjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal dengan mengubah sistem hukum termasuk merubah peraturan hukum bila perlu agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri setelah menjaminkan kebahagiaan. Di pertemuan 13 yaitu ada legal pluralisme, adalah kondisi di mana lebih dari sistem hukum berlaku dalam suatu masyarakat, seperti hukum negara, hukum adat, hukum agama, dan norma sosial lainnya. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum yang ada dalam masyarakat dapat hidup berdampingan dan saling berinteraksi, bukan hanya sekedar konsistensi pluralitas hukum, tetapi juga bernegosiasi dalam mengatur hubungan sosial. Legal pluralisme. Pertemuan 14 yang terakhir yaitu ada legal pluralisme dan studi hukum Islam dengan pendekatan sosiologis. Pengertian pluralisme itu adalah pluralisme agama adalah suatu kenyataan bahwa kita adalah berbeda-beda, beragam, dan plural dalam hal beragama sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Rosjidi bahwa agama adalah masalah yang tidak dapat ditawar-tawar apalagi berganti. Pluralisme hukum di Indonesia sendiri sudah ada sejak awal pemerintahan di Hindia Belanda. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan sosiologi dalam studi pluralisme hukum menekankan bagaimana norma-norma hukum berfungsi dalam konteks sosial yang lebih luas. Dalam konteks ini pluralisme hukum tidak hanya dilihat dari sudut pandang legalistik tetapi juga dari bagaimana masyarakat berinteraksi dengan berbagai sistem hukum yang ada. Misalnya di Aceh, penerapan syariat Islam berjalan berdampingan dengan hukum adat, menciptakan harmoni antara kedua sistem tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa pluralisme hukum dapat berperan dapat memperjuangkan keadilan sosial dan redistribusi sumber daya alam. Nah, keterkaitan antara pluralisme dan pendekatan sosiologis dan hukum Islam. Legal pluralisme mencerminkan keberadaan berbagai sistem hukum negara, hukum adat, dan hukum sosial yang beroperasi secara bersamaan. Hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat norma, tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Muslim. Pendekatan sosiologis membantu memahami interaksi antara hukum Islam dan hukum adat, serta bagaimana masyarakat memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan konteks sosial mereka. Selain itu, hukum Islam menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial, sementara legal pluralisme meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka dalam kerangka hukum yang beragam. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.